sahabat Soro 10, saya pagi ini berada di ruang atau studio Prima Masjid Al-Ikhlas Ketapang. Saya bersama ketua koordinator sahabat Ustadz Abdul Samad Ketapang KKU Edi Zulkarnain. Edi Karnain. Maaf. Bang Edi, kabarnya kan Pak Ustadz akan datang kembali ke Ketapang ini. Nah, ini schedule-nya seperti apa sih, Bang Edi? Insyaallah beliau akan membersamai kita itu Jumat. Ya. Kemudian akan lanjut ke Sandai, Pak. Ke Sandai. Jadi Jumat pagi datang di Ketapang. Insyaallah. Kedatangan beliau ke Ketapang pada jam berapa? Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan jadwal penerbangan, mungkin diperkirakan jam 10-an, mungkin begitu. 9-10. Insyaallah. Masyarakat Ketapang bolehkah menyambut kedatangan Pak Ustadz ini di bandara? Tidak boleh. Karena ini kita penerapan protokol kesehatan. Ya kita mengharapkan kepada masyarakat ya sebaiknya pada sisi acara saja untuk hadir dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena di bandara juga tidak boleh berkumpul terlalu ramai. Iya, tidak boleh. Nah, Pak Ustadz itu dari bandara langsung dibawa ke penginapan. Oh, ke penginapan. Terus ke Sandai. Kemudian siap-siap lanjut ke Sandai. Ke Sandai. Menggunakan apa ini, Pak Ustadz? Insyaallah alternatif rencana pertama kita menggunakan speedboat. Kalau tidak memungkinkan ya kemungkinan kita pakai mobil lah. Kalau boleh dapat bocorannya ini, kalau speedboat naiknya dari mana ini? Saya memperkirakan pasti banyak masyarakat yang ingin melihat dari dekat ya, walaupun mungkin kita berharap tidak terjadi kerumunan massa yang lain. Tapi kalau ada yang kepingin melihat saja wajah Pak Ustadznya dari dekat itu, di mana ini kalau dapat bocorannya? Apakah di saunan sana atau di mana? Kalau kita sebagai sahabat UAS ini menghimbau kepada masyarakat, lebih baik mungkin di sisi acara saja lah. Oh, sisi acara. Karena kita juga dalam mengawal beliau ini sangat menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan, kontak fisik. Saya kan Pak Ustadz ini sudah setahun barangkali ya tidak datang ke Ketapang. Setahun. Saya kira setahun lebih ya. Iya. Nah, tentu masyarakat pasti masih ingin melihat dari dekat. Insyaallah. Akankah Pak Ustadz ini dijemput dengan mobil yang dia bisa mengeluarkan kepalanya? Kita lihatlah nanti ya. Situasional. Karena kita keadaan kita sekarang ini maklum keadaan juga masih serba. Begini, kalau Pak Ustadz dibawa dengan mobil terbuka, berarti kan masyarakat masih berdiri bisa di sepanjang jalan menyambut dapat melihat dari dekat wajah Pak Ustadz. Kita usahakan insyaallah. Berarti akan ada usaha seperti itu ya. Insyaallah. Berarti kalau masa situasional lah ya. Berarti kalau masa ingin menunggu itu sekitar jam 9 itu dari pintu keluar bandara sudah boleh saja. Yang penting tidak boleh berkerumun pada titik-titik yang memang tidak boleh. Kecuali itu ada penerapan protokol kesehatan. Dan tidak boleh bersalaman, tidak boleh. Secara kontak langsung seperti itu. Tapi ada agenda untuk memperlambat laju kendaraan Pak Ustadz agar masyarakat bisa berjaga-jaga. Itu kita situasional, Pak. Kalau misalnya ada masyarakat yang ini akan dilakukan oleh panitia. Ya, kita lihat keadaan lah. Nah, schedule-nya ini kan hari Jumat. Ya, insyaallah. Hari Jumat berarti kalau pakai speed. Berarti kan mungkin turun dari sini sekitar jam 10. Iya, betul. Nah, Jumatan ini situasional juga? Situasional. Bisa jamak qashar. Bisa seperti itu. Atau mungkin ada masjid sepanjang Sungai Pawon yang akan beruntung. Situasional juga. Tergantung dari arahan Tuan Guru. Sahabat Soro 10 yang berada di jalur perjalanan sungai antara Ketapang dengan Sandai,
mudah-mudahan masjid Anda beruntung untuk dapat di sholat Jumat bersama ini. Bahkan mungkin kalau masyarakatnya menodong Pak Ustadz untuk jadi khatib, boleh kan Bang Edi? Saya tidak dalam kapasitas menjawab itu. Oh ya? Karena bukan saya yang khatib. Bukan makanya Pak Ustadz ya? Begitu. Belum tahu, karena kita belum. Tapi artinya ini pasti masjid yang di tepi sungai yang akan jadi lokasi untuk sholat Jumat kan ya? Andai kata kalau Allah menakdirkan seperti itu, ya rezekinya masjid yang ditempati. Ya? Oh. Tapi itu memang kita tidak komunikasikan dari awal. Tidak pastikan masjid mana. Dan belum pernah kita komunikasikan. Artinya pilihan-pilihan seperti itu adalah pilihan-pilihan yang memungkinkan. Okay. Semua itu berpulang kepada beliau. Nah, berarti masyarakat yang sepanjang jalur Sungai Pawan yang kepingin masjidnya menjadi lokasi sholat Jumat Ustadz Abdul Somad, banyak-banyak berdoa saja ya Bang Edi ya. Bisa, kalau Allah menakdirkan seperti itu, siapa yang bisa menolak kan? Oke, baik. Bang Edi, nanti jadi begitu datang ke Sandai, acara di Sandai itu ya, jam? Insya Allah pada asar. Pada asar di masjid Baitur Rahman ya. Baitul Makmur ya. Oh iya, Baitul Makmur. Desa Sandai Kiri. Desa Sandai Kiri. Nah, itu acaranya pada asar sampai maghrib saja kah atau sebelum maghrib sampai malam? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib sudah selesai. Nah, setelah itu langsung pulang ke Ketapang. Itu tentu tidak, jalur sungai tidak jadi pilihan lagi ya. Tidak, karena rawan ya kalau malam ya. Nah, malamnya kan tentu agak bisa datang awal. Iya. Ada schedule khusus kah untuk Pak Ustadz ini yang diadakan? Tidak ada, kita fokuskan untuk istirahat. Karena juga kita perjalanan di jalan juga kayaknya cukup capek gitu Pak. Iya. Saya memperkirakan sekitar 10-an kilo lebih itu kondisinya agak kurang nyaman dalam perjalanan. Jadi istirahat. Nah, subuh Sabtu itu berarti acaranya di Masjid Al-Ikhlas pada sholat subuh. Itu akankah sampai pagi? Biasanya beliau itu kalau ngasih tausiah 1 jam atau lebih, beberapa menit atau 10 menit atau setengah jam. Polanya kira-kira apakah sama dengan kebiasaan Pak Ustadz yang selama ini, misalnya 60 menit terus menyiapkan pertanyaan untuk sama. Berarti masyarakat kajian subuh ya. Sebaiknya sudah yang ingin bertanya. Ya, bagi yang ingin bertanya mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Bukan dari rumah ya. Iya, bisa. Nanti kita akomodir lah beberapa pertanyaan yang kira-kira waktu memungkinkan. Bisa nanti kita serahkan kepada beliau. Ya, Nah, ini kan pasti akan terjadi penumpukan massa yang luar biasa. Iya. Sementara kita tahu sekarang kita berada di saat pandemi ya. Walaupun di masjid. Nah, harapan panitia kepada masyarakat Ketapang yang akan menyaksikan seperti apa? Jadi Masjid Agung Ikhlas kemarin kita koordinasi dengan pihak keamanan. Juga dari Pusat Ikhlas yang telah melakukan protokol kesehatan. Standar kesehatan itu menjadi patokan kita Pak. Jadi yang pertama kita wajib pada jemaah yang ingin hadir itu menggunakan masker. Membawa sejadah masing-masing. Kemudian mencuci tangan yang telah kita sediakan. Kemudian jarak juga tidak boleh terlalu berdempet. Itu himbauan dari kita seperti itu. Jadi diaturlah bagaimana protokol kesehatan bisa dilaksanakan. Panitia sendiri menyiapkan tidak masker kalau siapa tahu jemaah ada yang menyiapkan juga. Menyiapkan ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi soal protokol COVID ini menjadi penekan oleh panitia penyelenggara. Nah setelah itu Pak Ustadz kembali ke penginapan lagi. Untuk siap-siap pulang. Pulang dengan pesawat jam 11. Saya terus terang yang bukan bagian tiketing, jadi belum melihat schedule-nya. Belum bisa kita informasikan jamnya berapa. Mungkin ya perkiraan kurang lebih lah, kan penerbangan kita di Ketapang ini kan hanya satu. Iya, mungkin perkiraan jam 10 jam 11 itu lah. Begini, pasti akan ada schedule lain yang memungkinkan masyarakat bisa menemui Pak Ustadz kembali. Untuk acara masyarakat terakhir itu subuh terakhir. Setelah itu ya mungkin tidak ada lagi yang tidak dibawakan Pak Ustadz ini jalan-jalan. Oh tidak. Tidak schedule kan? Karena mau jalan-jalan kemana pagi-pagi kan? Paling-paling itu percolet. Iya. Kalau ke Pantai Pecal juga asiknya sore. Kalau pagi saya kurang.
sekarang ini. Mungkin pada kesempatan yang lain lah. Mungkin kita bawa ke pantai mana kah, Pulau Sawi atau Tanjung Belandang atau Pantai Mati dan segala macam. Mungkin itu entertain sendiri lah gitu. Waktunya. Tidak masalah. Jadi ini Pak Ustadz nih datang ke Ketapang udah yang tiga kali ya, yang tiga ya, kali. Kita sih berusaha, mudah-mudahan Tuan Guru ini istiqomah setiap tahun kita hadirkan. Untuk seperti itu. Masyarakat di Ketapang, untuk berkah seluruh masyarakat Ketapang. Iya. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya Bang Edi ya, bahwa hari Jumat sore Pak Ustadz di Sandai dan subuh Sabtunya di Masjid Agung Alilas. Masyarakat diharapkan datang dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Bang Edi, terima kasih atas informasinya. Saya ingin menyampaikan satu pernyataan yang menurut saya penting juga untuk diketahui ramai, bahwa beliau itu kehadirannya semata-mata untuk safari dakwah yang dimotori oleh Sahabat UAS Indonesia. Sahabat UAS Indonesia. Ya, jadi tidak ada motivasi lain, tidak ada motif apapun selain dalam rangka sudah di schedule. Siar. Jadi saya tegaskan tidak ada motivasi lain, karena kita masanya pilkada ya. Karena ada serangan beberapa isu menyatakan ini diboyong si A, si B, si. Itu saya nyatakan tidak ada. Berarti ini memang tidak ada. Gitu. Jadi bahkan mungkin schedule ini sudah dari setahun 2 tahun yang lalu. Jadi masyarakat Sandai itu pernah mendatangi saya, itu 3 kelompok masyarakat Sandai. Itu sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Jadi animonya tinggi. Nah, ini bisa kita buktikan dalam beberapa minggu terakhir ini, mereka sangat antusias. Jadi kedatangan beliau itu karena safari dakwah, dan memang masyarakat sana menginginkan dari setahun 2 tahun yang lalu. Berarti bukan tidak ada. Bukan kaitannya dengan tidak ada. Tidak ada itu. Saya berani mempertaruhkan itu, saya dunia akhirat tidak ada. Jadi tidak ada klaim itu, tidak ada sama sekali. Dan tidak boleh ada klaim. Tidak boleh. Saya jamin 1000% saya jamin. Allah Akbar. Terus mungkin karena Bang Edi menyebut Sahabat UAS Indonesia, ini kalau masyarakat Ketapang ingin bergabung, iya. Ada keanggotaan UAS Sahabat UAS ini apakah terbuka juga untuk siapapun? Sahabat UAS ini bukanlah sebuah organisasi yang bukan yang terkadar dan tidak. Itu ada kepedulian kita sendiri, gimana kecintaan kita kepada ulama. Begitu dia hadir, kita patut jaga ulama. Maka komunitas ini ya komunitas dakwah saja, mengalir saja. Bagi yang pengen bergabung duduk dengan ulama, bersatu bersama ulama, datanglah. Untuk paling tidak mengamankan situasi, turut mensukseskan acara seperti itu. Satu pertanyaan terakhir nih Bang Edi. Terakhir kan kita cukup prihatin ya dengan banyaknya serangan-serangan kepada ulama kita. Nah, walaupun mungkin ini rahasia barangkali, tetapi apa yang diharapkan teman-teman dari masyarakat agar keamanan Pak Ustadz kali ini, yang saya kira pasti ramai yang datang, itu dapat terjamin. Yang pertama, tentu kita harus wajib koordinasi dengan pihak keamanan. Itu wajib. Kemarin kita juga ada koordinasi dengan pihak kepolisian. Yang kedua, kita juga wajib menjalin hubungan kemasyarakatan, terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahwa sesungguhnya tugas kita adalah sama-sama menjaga. Bukan hanya ulama, sebetulnya siapapun di antara kita, teman, keluarga, harus mengerti itu, bahwa sesungguhnya kita ini ada aturan hukum gitu. Nah, kewajiban kita sebagai santri, sebagai berkhidmat pada ulama, tentu punya keinginan yang lebih. Dia telah berjuang di jalan dakwah, sementara kita, apa potensi yang bisa kita berikan ke ulama? Selain untuk menjaga, mengajak teman-teman, lebih baik kita hadir mendengar, mendapatkan ilmu dari beliau-beliau. Seperti itu. Jadi sebanyak-banyak mungkin lah kita tebarkan rasa aman, nyaman pada semua. Nah, seperti itu. Bang Edi, terima kasih atas kesempatan Soro 10 untuk bersama-sama kita menyempatkan siar dan memberitahu kepada masyarakat akan kedatangan Ustadz kita
Ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Amin. Dan sehat, selamat, lancar semua. Jadi tidak ada kendala apapun. Kita jaga Ketapang dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada konflik apapun. Ini menjadi prestasi. Dan saya mendapat laporan bahwa Ketapang adalah satu-satunya tempat UAS untuk berdakwah itu tuh di Kalimantan Barat punya prestasi tersendiri. Jadi ini kebanggaan bukan untuk umat Islam, tapi seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Tidak peduli siapapun yang memimpin, tetapi ini menjadi citra baik. Ini yang penting harus kita jaga. Seperti ini. Terima kasih Bang Edi. Insya Allah.